Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabatku. Kamu betul-betul sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan." Nah, luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tidak lagi menyebut kita sebagai hamba, namun kita disebutnya sebagai sahabatnya. Dan mengapa kita disebutnya sebagai hambanya atau sebagai sahabatnya? Bagaimana kita disebut sebagai hambanya? Diberikan satu penegasan bahwa kita ini sahabat-sahabat Yesus jikalau kita ini berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa perintah dari Tuhan Yesus Kristus? Yaitu supaya kita mengasihi seperti Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Supaya kita mengasihi seperti Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Saya kira tidak ada hambatan halangan bagi kita untuk mengasihi siapapun. Tidak ada hambatan halangan bagi kita untuk mengasihi siapapun. Asal kita mau mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Siapa saja yang kita kasih, ya semua orang, termasuk mereka yang memusuhi kita, termasuk mereka yang tidak mempedulikan kita, termasuk mereka yang tidak menghargai kita, bahkan juga termasuk orang-orang yang menindas kita atau menganiaya kita. Jadi kita mengasihi sama seperti Kristus mengasihi, karena contoh teladan sahabat kita adalah rela menyerahkan nyawanya demi kita. Yesus Kristus adalah sahabat kita. Ia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib dan harus mengasihi siapapun dan semua orang sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Rela berkorban untuk menyatakan, mewujudkan, merealisasikan kasih kita kepada siapapun yang kita kasih. Dan dikatakan kamu bukan lagi hamba. Kalau hamba ya jelas tidak tahu apa-apa tentang kalau kita bukan sahabat, tidak ada yang akan dibukakan kepada kita, termasuk apa yang dari Bapa. Tetapi di hadapan Yesus tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang diungkapkannya kepada kita dari Bapa. Oleh karena apa? Karena kita telah dianugerahi, diangkat, dan dikukuhkan teguhkan sebagai sahabatnya melalui dan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ini adalah satu contoh dan keteladanan yang luar biasa, yang memang kita harus mengidentifikasi kehidupan kita sama seperti kehidupan Yesus, karena kita ini adalah sahabat Yesus dan direngkuh, dikukuhkan, diteguhkan keberadaan kita sebagai sahabatnya apabila kita melakukan apa yang diperintahkannya. Dan apa yang diperintahkannya adalah mengasihi sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Bahkan dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan kamu telah aku tetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ini artinya mengasihi dan mengasihi tidak bisa dikekang oleh situasi kondisi, tidak dikekang oleh orang yang kita kasih untuk apa yang dia lakukan kepada kita. Tapi kita akan tetap mengasihi dan selalu mengasihi, walaupun orang-orang yang kita kasih itu mungkin bertindak dan berbuat yang tidak baik kepada kita. Mungkin memfitnahnya, mungkin membicarakan yang buruk tentang kita, mungkin menyebarkan hoax dari kita kepada orang-orang, dan seterusnya. Namun kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita unconditional. Artinya walaupun demikian kita, ia tetap mengasihi kita. Bahkan ditegaskan dalam Roma pasal 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Justru ketika kita berkhianat kepada Allah, memberontak kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak diperkenannya, pada waktu itulah Kristus berkorban untuk kita. Jadi kita adalah sahabat Yesus, maka kita mengasihi sama seperti Kristus mengasihi.
yang mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi menjadi tujuan hidup kita. Karena untuk itulah kita dikukuhkan dan diteguhkan sebagai sahabat Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati.